media sosial menyangkut Abuya Muhammad Gufron yang kami menilai sudah berlebihan dan itu perlu menjadi perhatian. Kami sebagai kuasa hukum dari Abuya Muhammad Gufron meminta pihak-pihak yang membuat konten yang menyinggung, yang menghina, yang juga mencemarkan nama baik Abuya Muhammad Gufron untuk segera menghentikan pembuatan konten tersebut karena akan berdampak hukum dan tentu ada konsekuensi hukum di negara kita Pancasila ini. Sekali lagi kepada pihak-pihak yang sengaja membuat konten-konten tentang Abuya Muhammad Gufron yang mengandung unsur fitnah, mengandung unsur pencemaran nama baik, dan juga mengandung unsur penghinaan untuk segera menghentikan pembuatan konten tersebut, apalagi dipublikasikan. Karena akan berdampak hukum, kami sebagai kuasa hukum akan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, itu dia teman-teman. Saya rasa ini sebuah ancaman juga ya kepada kreator-kreator kita di Indonesia, khususnya kepada kreator yang mengangkat ataupun memviralkan kakek Gufron ini teman-teman. Kita sudah mendengarkan bersama, bagi siapa saja yang masih mengupload video daripada kakek Gufron, baik itu di dalamnya ada unsur penghinaan kepada kakek Gufron, unsur mencemarkan nama baik, dan unsur ataupun mengandung fitnahan kepada kakek Gufron, maka mereka tidak segan-segan untuk membawanya ke jalur hukum teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu teman-teman, berjumpa kembali dengan channel Ibnu Azmin Official. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam limpahan rahmat Allah, lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya teman-teman, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak yang sudah mengklik dan menonton video ini. Bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, comment, dan share. Nah teman-teman, di beberapa hari yang lalu, sekitar 3 hari yang lalu ya, ada video yang terbaru daripada channelnya kakek Gufron ini. Mereka mengupload video dari kuasa hukum mereka sendiri yang mengatakan ya berbentuk ancaman ya. Saya nilai berbentuk ancaman bagi siapa saja kreator yang masih mengangkat, yang masih memviralkan video-video dari kakek Gufron, maka mereka tidak segan-segan untuk memprosesnya secara hukum teman-teman. Di sini saya sendiri menilai rasa-rasanya kuasa hukumnya ini kurang cermat ataupun kurang memahami yang terjadi kepada kakek Gufron ini teman-teman. Artinya di sini kenapa kuasa hukum ini bisa mengatakan seperti itu ya, bisa mengatakan sebuah ancaman kepada kreator-kreator di Indonesia teman-teman. Coba kita dengarkan pernyataan daripada kuasa hukum kakek Gufron ini berikut ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mencermati konten media sosial menyangkut Abuya Muhammad Gufron yang kami menilai sudah berlebihan dan itu perlu menjadi perhatian. Kami sebagai kuasa hukum dari Abuya Muhammad Gufron meminta pihak-pihak yang membuat konten yang menyinggung, yang menghina, yang juga mencemarkan nama baik Abuya Muhammad Gufron untuk segera menghentikan pembuatan konten tersebut karena akan berdampak hukum dan tentu ada konsekuensi hukum di negara kita Pancasila ini. Sekali lagi kepada pihak-pihak yang sengaja membuat konten-konten tentang Abuya Muhammad Gufron yang mengandung unsur fitnah, mengandung unsur pencemaran nama baik, dan juga mengandung unsur penghinaan untuk segera menghentikan pembuatan konten tersebut, apalagi dipublikasikan. Karena akan berdampak hukum, kami sebagai kuasa hukum akan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, itu dia teman-teman. Saya rasa ini sebuah ancaman juga ya kepada kreator-kreator kita di Indonesia, khususnya kepada kreator yang mengangkat ataupun memviralkan kakek Gufron ini teman-teman. Kita sudah mendengarkan bersama, bagi siapa saja yang masih mengupload video daripada kakek Gufron, baik itu di dalamnya ada unsur penghinaan kepada kakek Gufron, unsur mencemarkan nama baik, dan unsur ataupun mengandung fitnahan kepada kakek Gufron, maka mereka tidak segan-segan untuk membawanya ke jalur hukum teman-teman. Nah, di sini perlu kita garis bawahi, semua video-video dari kakek Gufron itu tidak ada direkayasa oleh kreator teman-teman. Itu adalah asli dari perkataan, statement, pernyataan daripada kakek Gufron sendiri.
Lalu di mana di sini unsur fitnahnya dari kreator, teman-temannya? Di mana unsur penghinaannya dan di mana di sini unsur pencemaran nama baik, teman-teman? Sebagai salah satu contoh, teman-teman, ada satu video kakek Gufron ini mengatakan sholat itu adalah tiang ulama, bukan tiang agama ya. Beliau ini kakek Gufron ini kalau bagi saya sudah melecehkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan di dalam kalimat tersebut, sholat adalah tiang ulama, bukan tiang agama. Nah, coba kita dengarkan berikut ini, teman-teman. Nerakanya kemana, lahirnya kemana, kan ada yang nuntun ulama. Ulama. Sadar kamu itu, kamu belajar alif-alifan dari mana? Ulama. Sholat, sholat itu artinya apa sholat? Tihamnya siapa sholat? Wah salah, sholat itu tihamnya ulama, betul kan? Kan ada yang nuntun ulama. Sadar kamu itu, kamu belajar alif-alifan dari mana? Sholat, sholat itu artinya apa sholat? Tihamnya siapa sholat? Wah salah, sholat itu tihamnya ulama. Tihamnya siapa sholat? Wah salah, sholat itu tihamnya ulama. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kapan diberi ilmu ulama bisa sholat gak? Kok belum bisa? Ngerti wae. Betul gak bos? Oh, banyak orang ngerek diajar ke tihang yang diajar sholat dengar tihang yang ngerti ulama. Ketika dia tanya, sholat itu tiangnya apa? Dijawab oleh pengikutnya, agama. Tapi dijawab kakek Gufron, salah. Tapi sholat itu adalah tiang ulama, kata kakek Gufron. Kan ini kan udah melecehkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada kreator, mungkin ini tidak akan diangkat, teman-temannya. Disinilah perlunya kreator untuk meluruskan beberapa pernyataan dan statement dari kakek Gufron ini yang mengandung ataupun memiliki unsur pelecehan kepada agama, pelecehan kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sudah jelas-jelas hadis itu berbunyi as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Lalu kakek Gufron merubahnya sholat tiang ulama. Jadi hadisnya dirubah oleh kakek Gufron kalau dibuatkan ke dalam bahasa Arabnya as-sholatu imadul ulama, sholat tiangnya ulama. Kan ini sudah pelecehan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman. Saya hormat kepada kuasa hukumnya, teman-teman. Tetapi kalau kuasa hukumnya tidak cermat untuk melihat dan meneliti setiap video-video kakek Gufron, maka ini perlu dipertanyakan, teman-teman ya. Karena pernyataan-pernyataan kakek Gufron itu sudah menistakan agama dan sudah melecehkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi masalah malaikat yang kakek Gufron ini berani mengatakan kalau hujan itu datang lalu tidak diberhentikan oleh malaikat, maka kakek Gufron berani untuk mengancam-ngancam para malaikat, teman-teman. Itu kan sudah melecehkan agama. Tadinya hujan. Ku aing malaikat, mun malaikat ngawujudkan hujan, ku aing ditinggang sia. Aing berhenti sia hujan, terang atuda. Ku aing malaikat, mun malaikat ngawujudkan hujan, ku aing ditinggang sia. Aing berhenti sia hujan, terang atuda. Benar tuh? Aya aing atuh. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tidak ada di dalam syariat yang seperti itu yang bisa membentak-bentak para malaikat, teman-teman. Jadi di sini perlu kita mencermati secara bijak mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Kalau yang benar, ayo kita dukung. Saya setuju, teman-teman. Tapi kalau memang betul-betul ini adalah batil, betul-betul kerusakan, ayo sama-sama kita perbaiki. Ayo sama-sama kita luruskan. Jangan kita dukung yang batil, lalu kita abaikan yang baik. Itu sudah salah total, teman-teman ya. Harusnya yang baik kita dukung dan yang salah ini kita luruskan kembali, kita perbaiki kembali. Ayo sama-sama kita bijak untuk menilai yang mana yang baik, mana yang salah, teman-teman. Tetap waspada, jaga akidah, jangan sampai akidahnya rusak gara-gara pernyataan-pernyataan ataupun statement daripada kakek Gufron.
Akhir kata teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, comment, dan share. Terima kasih. Jazakumullah khairal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.